Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 12 tentang sistem akuntansi biaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM Mahir 339. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM Mahir 330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Arvalinisa, NPM 240 130 10 323. Perkenalkan, nama saya Nuria Safira dengan NPM 240 130 10 297. Perkenalkan, nama saya Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhiran 010. Saya Sinta Budi Cahyani, nomor NPM akhir 045. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengawasan produksi. Jadi, sistem pengawasan produksi itu intinya adalah sebuah mekanisme untuk mengawasi proses produksi di perusahaan. Tujuannya supaya kegiatan produksi itu bisa berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan standar baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan. Jadi, kegiatannya itu meliputi pemantauan proses produksi, mencatat hasil-hasilnya, terus memastikan semua berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kalau ada masalah, misalnya hasil produksinya itu kurang atau tidak sesuai kualitas, nanti itu ada evaluasi dan tindak lanjut juga. Nah, untuk dokumen yang digunakan, ini adalah dokumen yang biasa digunakan dalam sistem ini itu ada beberapa. Seperti yang pertama ada SPK atau surat perintah kerja, lalu ada laporan hasil produksi, kartu bahan baku, dan juga formulir pemeriksaan kualitas. Jadi semua dokumen ini tuh penting buat mendukung proses pencatatan dan pengawasan. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Jadi ada beberapa bagian yang terlibat dalam sistem ini, yaitu yang pertama ada bagian produksi. Jadi bagian produksi itu yang mengerjakan proses produksinya secara langsung. Bagian pengawasan produksi, jadi dia tuh yang mengawasin jalannya proses. Lalu ada gudang, jadi gudang itu buat menyiapkan bahan yang untuk diproduksi. Lalu ada quality control, jadi dia itu buat mengecek kualitas hasil. Dan akuntansi atau bagian biaya yang mengurus pencatatan pengeluaran atau biaya produksi. Lalu ada jaringan prosedur. Nah, jaringan prosedur ini tuh biasanya dimulai dari SPK diterbitkan, lalu gudang menyiapkan bahan, lalu setelah itu ada proses produksi yang dilakukan. Jadi itu hasilnya dicek sama QC dan akhirnya dilaporkan ke bagian akuntansi buat dicatat. Semua tahapan ini tuh saling terhubung dan membentuk satu sistem pengawasan produksi. Selanjutnya ada bagian alir sistem pengawasan produksi. Pada bagian alir sistem pengawasan produksi ini sama dengan sistem akuntansi biaya. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana biaya diklasifikasikan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi kemudian dapat dihitung menggunakan metode full costing atau variable costing, dan dalam setiap metode tersebut perusahaan dapat menggunakan sistem biaya historis atau biaya standar. Terakhir, tergantung pada jenis produksinya, perusahaan dapat menggunakan metode harga pokok pesanan atau metode harga pokok proses untuk menentukan biaya per unit produk atau jasa. Selanjutnya adalah sistem akuntansi biaya, yaitu jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Adapun faktor yang mempengaruhi perancangan sistem ini. Yang pertama adalah metode full costing, yaitu memperhitungkan semua biaya produksi baik biaya tetap maupun biaya variable sebagai bagian dari harga pokok produk. Kemudian variable costing yaitu hanya memperhitungkan biaya produk variable sebagai bagian dari harga pokok produk. Kemudian yang kedua adalah sistem biaya historis. Sistem ini mencatat biaya yang sesungguhnya terjadi pada saat proses produksi. Adapun sistem biaya standar, yaitu sistem ini menetapkan biaya standar atau biaya yang diperkirakan atau ditargetkan untuk setiap elemen biaya produksi. Dan yang ketiga adalah metode harga pokok sesuai pesanan atau job order costing. Metode ini digunakan ketika perusahaan memproduksi produk atau jasa yang berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi pesanan pelanggan. Kemudian yang harga pokok proses atau proses costing digunakan ketika perusahaan memproduksi produk yang homogen atau serupa dalam serangkaian proses yang berkelanjutan. Nah, sudah saya lampirkan aliran biaya dalam akun buku besar.
Yang pertama adalah pencatatan pemakaian barang gudang, yaitu pemakaian bahan baku dibebankan ke akun barang dalam proses dan pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian dalam nomor 2, pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses dan biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nomor 3, yaitu pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Pencatatan harga pokok produk jadi dibebankan ke dalam akun persediaan produk jadi dan harga pokok produk dalam proses ke dalam akun persediaan produk dalam proses. Yang keempat adalah pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keenam adalah pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, pencatatan ini digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau pembebanan kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang ketujuh yaitu pencatatan beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja. Yang ke-8 adalah pencatatan beban pemasaran, yaitu terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja. Selanjutnya adalah apa aja sih informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama adalah order produksi yang belum selesai, 2 order produksi yang telah selesai, ketiga harga pokok produk jadi, keempat harga pokok dalam proses, kelima biaya menurut pusat biaya. Kemudian ada dokumen yang digunakan. Yang pertama surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, ketujuh laporan produk selesai, kedelapan bukti memorial atau jurnal voucher, dan yang terakhir adalah bukti kas keluar. Saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tetap berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga ada register bukti kas keluar yang digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Yang keempat ada kartu harga pokok. Yang kelima yaitu ada kartu biaya, yang merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan juga beban pemasaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Ada fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan, fungsi gudang, dan juga fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi akuntansi biaya ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi dalam setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan juga biaya non produksi ke dalam kartu biaya. Dan selanjutnya yaitu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan yang ketiga yaitu prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan orderan produksi tertentu atau dikeluarkan dalam periode waktu tertentu saja. Yang kelima ada prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Unsur pengendali internal. Di sini terdapat 3 unsur, seperti dapat dilihat pada gambar, tapi yang akan saya jelaskan yaitu pada organisasi.
Yang pertama yaitu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi produksi bertanggung jawab atas penggunaan sumber ekonomi, sedangkan fungsi akuntansi yaitu mencatat pemakaiannya untuk mencegah manipulasi dan memastikan data akurat. Yang kedua ada fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Fungsi pencatatan realisasi anggaran harus terpisah dari yang membuat anggaran, agar data dapat diandalkan sebagai alat kontrol biaya. Yang ketiga yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi gudang bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan persediaan, sedangkan produksi hanya menggunakan persediaan ini untuk proses. Pemisahan ini digunakan untuk menjaga keandalan catatan dan kelancaran produksi. Yang keempat yaitu ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi gudang ini mencatat data fisik persediaan yang digunakan pada kartu gudang, sementara akuntansi mencatat data fisik dan keuangan yang digunakan pada kartu persediaan. Pemisahan ini mencegah untuk terjadinya penyelewangan dan memastikan catatan yang akurat. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pada tahap awal proses produksi, seluruh kegiatan didasarkan pada surat order produksi yang diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. Surat ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan proses produksi dan seluruh dokumen turunannya. Selanjutnya, untuk mengambil bahan baku dari gudang, dibuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG yang juga harus diotorisasi oleh Kepala Produksi. Untuk keperluan pengeluaran kas seperti upah, digunakan bukti kas keluar yang hanya sah bila diverifikasi dan diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Selain itu, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi bertugas menyusun daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang juga harus mendapat otorisasi Kepala Produksi. Kartu jam kerja yang digunakan untuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung juga wajib diotorisasi oleh Kepala Produksi untuk memastikan akurasi biaya per pesanan. Lalu yang kedua ada praktik yang sehat dalam sistem akuntansi biaya. Untuk mencegah integritas sistem, semua dokumen penting seperti surat order produksi, BPPBG, bukti kas keluar, dan bukti memorial dicetak dengan nomor urut dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga dilakukan secara periodik melalui rekonsiliasi antara data yang dicatat di kartu biaya dan akun kontrol yang ada di buku besar. Ini penting karena data yang digunakan bersumber dari dokumen yang sama, sehingga harus konsisten, dan selain itu dilakukan inventarisasi fisik secara berkala untuk mencocokkan jumlah persediaan fisik di gudang dengan catatan yang ada di kartu persediaan. Ini bertujuan untuk menjaga akurasi data dan mencegah adanya kecurangan. Selanjutnya, bagan alir sistem pengawasan produksi dan akuntansi biaya. Bagan ini menunjukkan sistem pengawasan dan pencatatan biaya produksi secara menyeluruh, mulai dari prosedur order produksi, permintaan dan pengeluaran barang gudang, hingga pencatatan jam kerja, overhead, dan biaya pemasaran. Semua biaya dicatat dengan dokumen sumber yang sama agar bisa direkonsiliasi dengan data di jurnal dan buku besar. Untuk biaya yang timbul dari kas keluar seperti pembayaran upah atau pembelian bahan baku, digunakan register bukti kas keluar. Sedangkan untuk biaya non-kas seperti penyusutan digunakan bukti memorial. Nah, sistem ini memungkinkan pengawasan terintegrasi antar fungsi melalui dokumen dan pencatatan yang saling terkait. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, ketika perusahaan menerima pesanan, bagian order penjualan meneruskannya ke bagian perencanaan produksi. Bagian ini akan menyusun surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, dan daftar kegiatan produksi. Dokumen-dokumen ini harus diotorisasi oleh Kepala Produksi sebagai bentuk pengendalian. Selain itu, dokumen yang disampaikan ke dokumen tersebut disampaikan ke bagian produksi dan bagian kartu biaya untuk pelaksanaan dan pencatatan. Alur ini memastikan setiap pesanan diproses sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi dan terverifikasi.
Selanjutnya, bagan alir dokumen, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Ketika produksi memerlukan bahan, bagian produksi akan mengisi BPP/BG berdasarkan surat order produksi. Dokumen ini diserahkan ke gudang untuk pengambilan barang. Lalu gudang mencatat pengeluaran barang di kartu gudang, sedangkan bagian akuntansi mencatat nilai barang ke kartu persediaan dan kartu biaya. Data ini digunakan untuk mencatat pemakaian bahan ke dalam jurnal, yaitu mendebit akun barang dalam proses dan mengkredit persediaan bahan baku. Prosedur ini menjamin keterkaitan fisik dan pencatatan akuntansi dalam pengendalian bahan baku. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Jadi, untuk prosedur pencatatan biaya overhead pabrik, beban administrasi dan pemasaran dilakukan melalui transaksi sebagai pengeluaran kas, pemakaian barang gudang, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, depresi, dan penggunaan uang muka. Sehingga prosedur ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama dari pemakaian barang gudang. Yang kedua dari pengeluaran kas yang dicatat melalui register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga dari pengeluaran kas yang dicatat melalui register bukti kas keluar. Dan yang keempat dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan penggunaan uang muka biaya. Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jadi, jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan yang pertama posisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan untuk yang dikredit ada 2, yakni persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas. Kemudian jika fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum serta dicatat dengan pada kolom debit yaitu beban administrasi dan umum, dan kolom kredit pada akun persediaan bahan bangunan. Dan jika fungsi pengiriman barang yang berada di bawah departemen penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal sebagai beban pemasaran pada kolom debit dan persediaan suku cadang pada kolom kredit. Pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, ini menggunakan akun antara clearing account gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Untuk distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam debit, beban administrasi dan umum debit, beban pemasaran debit, dan gaji dan upah di dalam kolom kredit. Kemudian untuk pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan mencatat sebagai gaji dan upah dalam kolom debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kolom kredit. Jadi, bagan alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal. Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Nah, biaya yang bukan merupakan gaji dan upah ini didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basis. Bagan alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar.
pada contoh jurnalnya, yakni pada kolom debit kita bisa memasukkan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Kemudian pada kolom kredit kita masukkan akun bukti kas keluar yang akan dibayar. Jadi pada pendebitan ke dalam akun-akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya. Untuk bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Pada biaya yang timbul dari penyusutan, deflasi, amortisasi, dan terpakainya uang muka, ini akan dicatat berdasarkan bukti memorial atau ornal voucher, yang dimana dibuat oleh bagian kartu biaya. Dan untuk penulisan bagian alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Pada bagian jurnalnya, kita bisa memasukkan pada kolom debit dengan akun yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian yang kedua beban administrasi dan umum, dan yang ketiga beban pemasaran. Dan untuk kolom kredit, kita memasukkan 3 akun juga, yakni yang pertama akumulasi penyusutan aset tetap, yang kedua aset tak berwujud, dan yang ketiga asuransi dibayar di muka. Jadi pendebitan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya juga. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Seperti yang sudah ada di gambar bagan. Jadi setiap bagian membuat BPBG atau bukti pengembalian barang gudang. Lalu bagian jurnal mencatat pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Jurnalnya seperti ini, persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Lalu selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, seperti yang sudah ada di gambar ini, seperti itu. Nah, dari gambar di samping, distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Data jam kerja langsung dalam kartu jam kerja ini dibagi sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan. Nah, berdasarkan rekap daftar upah ini, bagian jurnal membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan distribusi upah di dalam jurnal umum, yakni sebagai barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yakni seperti gambar bagan di samping. Bagian produksi, gudang, dan kartu biaya membuat laporan produk selesai. Lalu bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik. Setelah itu lanjut membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dan mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Nah, pencatatan dalam jurnalnya barang dalam proses pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, bagian jurnal mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ke dalam jurnal umum dengan jurnal persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Di sini ada uraian prosedur pencatatan berbagai biaya yang dibagi menjadi 4 golongan, yakni yang pertama ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Lalu yang kedua ada berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Lalu yang ketiga ada berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Lalu yang terakhir ada
cair berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya.